Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah berjumpa kembali saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walidin bersama saat ini dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majlis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan menjadikan satu penambahan wawasan keilmuan bagi kita. Kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah agak cepat juga hadir pada saat ini ya Bu ya. Insyaallah lagi libur. Insyaallah. Hadirin sekalian jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang tujuannya mengarah kepada ibadah juga, terutama kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan aras itu sendiri. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Dalam surat Toha ada saya baca yang maknanya bahwasannya di sini lebih spek lagi Toha ayat 5 Bu ya. Di situ maknanya Allah menyatakan bahwasanya dia bersemayam di atas aras. Karena tujuan ibadah ini kan menuju Allah ya. Dan jelas-jelas di Quran surat Toha ayat 5 itu dijelaskan bahwa dia bersemayam di atas aras. Saya ingin memahami lebih jauh lagi tentang aras ini itu apa dan bagaimana penjelasannya mengenai aras ini. Mohon petunjuknya Bu ya. Insyaallah. Berbicara tentang arasullah, sebetulnya arasullah ini, aras ini arasy. Arasy itu adalah anjungan atau sebuah derajat kekuasaan, kekuatan. Jadi kalau umpamanya orang-orang kita tua-tua dahulu sering dalam bahasa beliau mengatakan, sholatmu tidak sampai ke arasnya Allah, atau zikirmu tidak sampai ke arasnya Allah, atau ma'rifatmu tidak sampai ke arasnya Allah. Aras ini adalah suatu liga Allah, suatu kekuatan Allah. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah suatu alam. Aras itu suatu alam. Alam arasy. Alam aras, alam kekuatan Allah. Karena ada tiga. Ada kekuatan Allah, ada kekuasaan Allah, dan ada kebesaran Allah. Kalau dunia disebut alam kebesaran, akbarullah. Nah, kalau hakikat itu disebut alam kekuasaan Allah, wa iradatullah. Tapi kalau kekuatan itu disebut dengan arasullah. Nah, jadi arasullah ini adalah kekuatan Allah maknanya. Begitu, itu makna dari kekuatan Allah. Jadi samakah aras ini yang pada diri dan aras pada alam ini Bu ya? Ya, nah di sini nih. Kenapa Al-Quran dikunci dengan password alif lam mim? Ya. Di sini dituntut kebenaran. Orang yang paham apa makna dari alif lam mim tadi, maka dia akan paham Al-Quran itu apa. Saya akan terangkan, arasullah itu ada 9. Dipertandakan lewat lauh mahfuz berupa tulisan alif lam mim. Rumus Allah itu 3. Rumus alam itu 6. Rumus sifat itu 7. Itu falakiyah. Ya. Nah, kalau orang yang tidak paham 3 kodrat pada alif, 3 kodrat pada lam, dan 3 kodrat pada mim, maka dia tidak akan paham tujuan ikhra tadi. Tujuan Al-Quran itu seperti juga 3 jatuh ke surat namanya
Surayatu ayatul minal kitab itu Ya. kauliyah. Ya. Nah, jatuh ke diri itu namanya kauniyah, Ya. gitu ya. Nah, jatuh ke alam namanya kalam. Itu rumus 3, itu rumus Allah. Nah, sekarang saya terangkan. Yang dikatakan berdirinya kekuatan Allah yaitu kekuatan yang tidak bersekutu dengan Allah itu. Baik itu pada alam, baik itu pada diri manusia, Ya. itu tidak bersekutu dengan Allah. Itu yang dikatakan arasullah, suatu kekuatan yang tidak bersekutu. Sekarang kita lihat alif. Ya. Alif bernama alif setelah dia alif lampak, yaitu alam sir atau alam rahasianya Allah. Ya. Nah, kalau dia kelihatan masih alafa, masih perintah menyatukan. Tapi kalau alif sirna di dalam bismillah, wujudnya adalah sir, rahasia. Jadi penampakan itu sudah menandakan suatu pertanda. Nah, Ya. alif memiliki 3. Lam memiliki 3 rahasia. Iya. Sementara mim memiliki 3 rahasia Allah. Itu adalah tauhid perjalanan Allah. Baik terhadap diri manusia, baik terhadap alam, Iya. maupun terhadap kitab. Iya. Jadi tajalli Allah. Makanya Allah selalu menyampaikan, lihat tauhidnya. Contoh kita katakan, Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Iya. Kita lihat lambang alam ini adalah lam pada alif lam mim. Iya. Berarti kalau kita tahu 3 rahasia Allah dalam huruf lam, baru kita paham. Oh, gitu. Iya, iya. Ya. Nah, seperti itu. Insyaallah. Jadi harus tahu hakikat daripada alif lam mim yang mengandung 9 aras Aras, Allah ya. yang ada di alif lam mim. Gitu. Jadi beda jadinya Bu ya antara aras pada alam dan aras pada diri ya. Karena 9 tadi yang Buya sampaikan itu. Jadi kalau dilihat dari perkataan di atas aras, bahwasanya di sini Allah tuh menguasai kebesarannya atau bagaimana nih Bu ya memahami kata-kata seperti ini Bu ya, di atas aras itu Bu. Berarti dia ada tempat gitu kan Bu ya? Tidak. Aras itu adalah kodratnya Allah. Kenapa dikatakan sebetulnya bukan di atas kekuatannya, di atas arasnya? Sebetulnya dalam kenyataan yang aras ada di atasnya. Kenapa? Allah itu kan Malik Yaumiddin. Dia berbangkit. Nah, yang dia bangkitkan pertama apa? Yang kedua apa? Berarti yang membangkitkan di bawah. Ini yang dikatakan di atasnya aras. Bukan Allah menengger di atas aras kayak burung. Iya. Tapi setelah dia bangkitkan, itu dia katakan di atas, aku di atasnya aras. Aku di atasnya aras. Jadi pemahaman maknanya harus jelas. Iya. Saya buktikan contoh sekarang. Iya. Posisi 3 aras Allah pada alif. Iya. Nah, di situ berbunyi 3 aras Allah pada alif, yaitu sir, batin, dan zat. Iya. Nah, kalau dilarikan ke hakikat, di situ ada batin, zat, dan nur. Iya. Nah, itu arasnya. Makanya alif itu dinamakan nur kasiyah, ya. Iya. Setelah batin mewujudkan zat, maka mewujudlah nur. Nur ini alif adalah nur kasiyah, baru boleh kelihatan. Itu cahayanya Allah, nur kasiyahnya Allah. Itu pada alif. Iya. Nah, bagaimana dengan mim? Nah, di situ masuklah kekuasaan Allah lagi. Tadi kekuatan ya di alif, masuk kekuasaannya. Nah, di kekuasaannya inilah ada
aras, kursi, dan keramat. Itu Iya. pada mim. Arasullah, kursi Allah, keramatullah. Oh, begitu ya. Nah, Jadi itu satu kesatuan antara aras, kursi sama karomat ini. Iya. Keramat ini. aras itu kekuatan. Dalam unsur yang berbeda mungkin atau Ya, setelah kodrat itu jatuh ke manusia, ya. kodrat Allah itu 3 di manusia, Ya. itu dinamakan aras, kursi, dan keramatullah. Oh, begitu. Nah, setelah dia jatuhkan kepada alam, Ya. bertajali Allah kepada alam, disinilah kodrat, iradat, ilmu. Ya. Kodrat, iradat, ilmu. Ya. Disinilah kita harus paham, rumus 3 adalah rumus Allah. Begitu kitab dia perlihatkan lauh mahfuznya, maka dia akan menjadi alif lam mim. Inilah yang dikatakan 33 kali 3. Asal muasal tasbih berjumlah 99. Oh. 99 menandakan zohir batin. Tapi kenapa jumlahnya 33? Karena 3 ini adalah sifat Allah. Zohir batin. Oh, ya. Karena inilah arasullah. Kekuatan Allah. Iya, ya. Ini sifat Allah pada diri kan Bu, pada diri manusia kan yang 3 ini. Iya. Lalu kalau ada 7 berarti ada 4 lagi nih Bu ya. Ini kemana maknanya? Apa Dari sifat Allah yang 7. Nah, nanti setelah kodrat, iradat, ilmu, aras, kursi, dan keramat, Ya. ya, batin, zat, dan nur. Berarti di 3 itu lahir 9 aras Allah. Oh. Kekurangan kita 4 lagi ya. Ya. Nah, di alam dia akan disambut oleh air, api, angin, dan tanah. 7. Oh. Di jasad dia akan disambut kulit, daging, urat, dan tulang. Di diri, Iya. di rohani, dia akan disambut oleh di, wadi, mani, manikam. Oh, insyaallah. Ya, Jadi kesana. setelah dia jadi sifat. Iya. Karena bagaimanapun sifat Allah pasti terbagi 2. 1 hak, 1 batil. Iya. 4 hak, 3 hak, 4 batil. Betul. Iya. Insyaallah. Gitu. Jadi aras itu 9 dan di antara aras itu masih ada kursi dan keramat tuh ya. Apakah aras, kursi, keramat ini dalam hal ini satu sebenarnya kalau menurut pemahaman saya Bu ya. Itu kursi dan apa tadi kursi dan keramat ini itu sebuah satu af'al atau perbuatan Allah atau memang itu yang terjadi ketika aras ini berfungsi dengan sendirinya atau katakanlah didirikan aras ini Bu ya. Tergantung. Kalau yang jatuhnya amal ya jadi amal, yang jatuhnya ibadah jadi ibadah, yang jatuhnya ilmu jadi ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dikaji Rasulullah yang duduk dalam alif itu ilmu. Kalau dikaji Rasulullah yang duduk dalam lam itu alam. Namanya alam. Ya. Kalau dikaji Rasulullah yang ada pada diri, nah itu namanya ibadah. Oh, gitu. Nah, sekarang saya nyatakan bukti. Kalau aras Allah jatuh kepada alam adalah kodrat, iradat, ilmu. Betul? Iya. Nah, kalau kodrat, iradat, ilmu jatuh kepada alam, mana sifat yang 7 itu? Ya. Air, api, angin, tanah, bulan, bintang, matahari. Oh, kesana. Itu asal dari kodrat, iradat, ilmu yang jadi menjadi sifat. Iya. Nah, bagaimana kodrat Allah yang jatuh kepada diri? Ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Rasulullah qudsi Allah wala karamatullah. Ya kan? Iya. Wa Allah sifatullah wa asma Allah wa zatullah.
Dia berkembang Iya. menjadi di Wadi Mani Manikam. Berarti jumlahnya 7. Ini rahasia. Kalau seseorang tidak bisa mentadabur Al-Quran, khusus Alif Lam Mim, dia nggak tahu lagi surat itu yang menuju alam, firman yang menuju diri, firman yang menuju ibadah. Hakikat Al-Quran tidak akan terbaca karena passwordnya Alif Lam Mim. Gitu ya. Insya Allah ya. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan dalam mempelajari Al-Quran itu. Banyak tingkatannya rupanya Bu ya. Karena dari Alif Lam Mim aja itu sudah merupakan sebuah tanda bahwasanya di situ ada aras, ada kursi, ada karamat ya Bu ya. Ini masih sustaran aras nih Bu ya. Kalau kita memahami aras ini Bu ya, dalam kaitannya beribadah, ini bagaimana caranya Bu ya? Ketika tadi sudah dipahami wawasannya mengenai aras itu apa, lalu kalau konteks dalam ibadah itu menjalankannya maksud saya, itu bagaimana Bu ya? Kita cek. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, berarti kodrat arasullah pada alif. Ya, arasullah pada alif. Contoh ibadahnya apa? Sholat. Nah, kalau sholat, dia harus tahu posisi batin zat dan nur. Batin wujud Allah pada makom aras, sementara rohani adalah zatnya Allah yang disebut Muhammad, sementara nurani sifat Allah yang dikatakan Adam. Nah, itu kan aras Allah. Nurani siapa? Nurani, nurku kata Allah. Oh begitu. Rohani siapa? Ruhku, rohani. Nah, dan aku siapa? Nyawaku, Rabbani, kekuasaanku. Nah, kalau beribadah berarti makom dari arasullah pada alif. Itu harus jelas. Gitu. Jadi berakaat Adam beribadah Muhammad, ya kan? Wujud Allah pada batin. Baru ada penyembahan. Berarti kaji dirinya adalah alif. Gitu, ya. Berarti kaji diri dalam hal ibadah ini jatuh pada alif. Ya. Nah, kenapa itu kelihatan? Karena alif sudah nur kasiyah pada terakhir. Aras kusi keramatullah. Ya kan? Nah, aras kursi keramatullah. Nah, keramatullah sifatnya jatuh pada Adam, yaitu jasad. Keajaiban Allah namanya. Ini jasad ini keajaiban Allah. Tidak ada asal muasalnya di bumi ini. Ya. Nah, rukun tiganya ke dalam tinggi. 3 kali 4 khalifah. Tetap rumusnya 3. Kulit, daging, urat, dan tulang yang hakikat itu di Wadi Mani Manikam. Kan gitu. Yang nyata pada jasad itu adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hak Allah. Tapi yang batin Allah yang 3 lagi, itu kita tahu nafas, tanafas, ampas, nupus. 12 jumlahnya. Inilah awal ibadah tergelincir dari matahari. Menggelincirkan kekuatan alam, berdirinya kekuatan Allah. Makanya ada jam 12. Gitu ya. Ada kaitannya Bu ya antara yang tadi Bu ya sampaikan mengenai apa tadi ibadah nur di Wadi Mani Manikam, ampas tanapas nupus, dengan kejadian sholat itu sendiri, contoh zuhur lah Bu ya. Apakah ada kaitan itu dengan zuhur yang tidak dilapaskan? Iya. Di zuhur 4 rakaat, nur sahadah, Adam dan ilmu. Nur tidak bersuara, sahadah langsung adalah wahyu. Sementara ilmu adalah wujud yang tidak bisa berkalam. Paham. Makanya tidak disuarakan. Nur, sahadah, Adam, ilmu. Adam itu apa? Adam itu maksudnya air, api, angin, dan tanah. Dia tidak bisa bicara.
Makanya dia tidak dilapaskan, tidak ditakbirkan Bu ya. Tidak ditakbirkan. Oh, Maka yang berpuasa di situ adalah hidung dan mata. Oh iya. Disapaatkan kepada Nabi. Kalau mau pakai sholat zuhur, pakai hidung dan mata. Hidung merasakan, mata untuk melihat. Karena Gitu. telinga tidak akan pernah kalian dengar karena tidak ada suara. Dan kalian tidak boleh bersuara. Jadi nyambung. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi baru saya memahami. Alhamdulillah kajian mengenai aras ini luar biasa sekali Bu ya. Jadi masih berkutik masalah aras nih Bu ya. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, cuman sepertinya agak sulit mengungkapinnya nih Bu ya. Mungkin keterbatasan kata yang sulit saya masuknya gitu ya. Entah gimana bahasanya susah juga saya. Kayak jadi belepotan ini. Insya Allah. Ya Allah. Yang penting diingat, Khalifah. Rumus akhirat itu. Kalau kita bicara tentang Allah, tentang apapun yang kita kaji, tapi kita tidak tahu rumusnya, Iya. makom kaji itu, ini Iya. kaji ini akan bercampur aduk dalam bentuk pemahaman guru-guru, pemahaman para ulama. Iya. Kalau rumus kaji tidak tahu. Contoh, kita mengkaji tentang alif bersifat ilmu, Iya. itu sulit untuk menetapkan kaji ibadah. Karena itu pelaku ibadah. Begitu. Ya. Insyaallah. Kita perumpamakan seperti zikir batin, zikir alif kalau nama dalam bahasa tasawuf. Iya. Ya. Orang bisa zikir alif, zikir nur kasiyah atau zikir batin tertinggi itu setelah dia paham 3 kodrat di dalam alif tadi yang dinamakan kodratku, kodratnya Allah, kodrat Allah sendirinya. Apa yang dikatakan kodrat Allah sendirinya? Iya. Aku ada sebelum semuanya ada. Berarti ada. Tapi belum ada semuanya. Berarti kosong. Iya. Dari kekosongan tadi, maka aku ada. Di situ titik wujud masuk. Nah, setelah aku ingin menjadi Tuhan, maka aku dirikanlah umat. Kuciptakan umat. Berarti dia berdiri jadi Tuhan, baru berdiri alif. Ya, berarti kosong titik alif. Alif. Nah, kalau kita zikir batin luput dalam sirnya Allah, Iya. berarti alif luput kepada titik-titik luput di dalam kosong. Subhanallah. Ini yang dikatakan akal atau akidah, akhlakkah namanya, Iya. atau watak. Akal lenyap di dalam nyawa, nyawa lenyap di dalam batin. Insyaallah. Nah, gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Itu insya Allah. Jadi intinya sekarang sudah terjawab pertanyaan ente tadi. Sebagai hikmahnya kita sudah tahu nih kenapa 33 Iya. untuk Asmaul Husna. Ya. Kalau asma zohir, husna itu batin. Iya. Tapi apa yang zohir batin? Ada 33, lambang 3 tadi. Iya. Nah ya. Insyaallah. Nah itulah berarti ada 33 ini. Ya kan? Ada 333. Nah, 3 ini adalah kodrat Allah. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita gabungkan dari 4 tulisan alif lam lam ha, karena lam ini 2, disebut lam itu 1. Iya. Arti alif Lam. lam ha. Kalau dibaca ilah, Tuhan, kosong. Situ Ya. maknanya. Nah, di situ jatuhnya. Jadi kalau dia bertuhan kepada kekosongan, tetapi wujud Allah ada, itulah Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau alif yang nyata, nur kasiyah lambangnya, sifatnya asma, alif lam lam ha. Alif lam lam ha, cari Allah ketemu diri, cari diri ketemu Allah. Gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Walau sebenarnya masih banyak yang saya pertanyakan. Cuman mengingat mujakarah kali ini memang waktunya agak sedikit terbatas Ibu ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah dari apa yang Buya sampaikan itu bisa menjadikan penambah
ilmu untuk beramal dan beribadah, terutama bagi saya dan khususnya bagi jemaah dan para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mana dari tujuan kita menuju Allah itu diberikan tanda dalam surat Taha bahwasannya Allah bersemayam di atas aras, dan sudah bisa kita pahami insya Allah dari apa yang Buya sampaikan tadi, seperti apa yang dikatakan bersemayam di atas aras itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semua dengan apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita. Namun sebelum tenggat waktu yang memang diberikan, kembali seperti biasa Buya, saya ingin mendengarkan pesan dan nasihat Buya untuk saya pribadi, khususnya juga untuk para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini Buya. Silakan Buya. Insya Allah para hadirin, penonton dan para jemaah, sebagai amanah dari saya, apapun amal dan ibadah yang kita lakukan, lakukanlah dengan kodratnya Allah yang tidak bersekutu baginya. Contoh yang bersekutu bagi kita apa yang dilarang Allah? Kita beriman, mengimani sebuah keris atau kembang, karena keris dengan kembang tidak ada dalam diri. Itu namanya bersekutu. Ya, ini ibadah. Kalau beribadah kepada Allah, tampilkanlah sifat-sifat dan kodrat Allah di dalam diri kita, persembahkan kepadanya, itulah yang dikatakan tidak bersekutu baginya. Insya Allah, itu aja. Demikianlah tadi para jemaah dan hadirin sekalian yang menyaksikan channel YouTube ini, pesan dan nasihat dari guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dan apa yang tadi sudah beliau jelaskan mengenai pembahasan keilmuan tentang amal dan ibadah. Dan bagi para pemirsa maupun jemaah yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih jauh lagi, pintu Majelis Zikir Ma'rifatullah terbuka dengan selebar-lebarnya. Dipersilakan hadir di Jalan Muara Bahari 2, RT 10 RW 1, Kelurahan Suteragung, Kecamatan Tanjung Priuk. Insya Allah kalau memang langkahnya pas, insya Allah akan bertemu dengan guru mursyid kita. Kiranya demikian hadirin sekalian dan para jemaah. Sekian dulu apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.